Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang TNC TU3A dengan menerapkan teknik pemrograman mesin CNC Freeze. Seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang prinsip kerja mesin bubut CNC TU2A. Mesin CNC TU2A ini bekerja dalam 3 sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Z. Gerakan ke arah kanan dan ke arah kiri searah dengan sumbu X, melintang maju dan mundur ini searah sumbu Z, dan pergerakan pahat ke atas dan ke bawah atau naik turun ini searah dengan sumbu Z. Yang berikutnya yaitu metode pemrograman. Kita ulangi kembali tentang ada 2 metode. Yang pertama yaitu metode inkremental dan metode absolut. Metode inkremental yaitu suatu cara mencapai tujuan di mana setiap titik dijadikan tempat referensi untuk ukuran berikutnya. Untuk metode absolut adalah suatu cara mencapai tujuan di mana satu titik atau tempat dijadikan referensi untuk ukuran berikutnya. Untuk materi latihan yang pertama yaitu G00, yaitu gerakan tanpa penyayatan. Benang kerja yang akan kita gunakan adalah ukuran 50 x 50 dengan ketebalan 10, di mana titik referensinya ini kita tetapkan ada di pojok kiri bawah atas, yaitu di sini, dan posisi pahat ini berada 4 mm di atas permukaan. Pada gerakan tanpa penyayatan ini kita akan menggerakkan pahat atau piece of freeze searah dengan tanda panah yang sudah ditentukan, yaitu nomor 1, langkah kedua, langkah 3, langkah 4, langkah kelima, dan langkah ke-6. Jika kita mengamati dari benda kerja yang ada di sini, panjang benda kerja asal 50 dibagi menjadi 5 kotak, maka jarak tiap kotak ini adalah 10 mm. Itu juga untuk lebarnya. Ini dari panjang lebarnya 50 dibagi menjadi 5 kotak, maka setiap kotak ini ukurannya adalah 10 mm. Kita bahas terlebih dahulu dengan menggunakan metode inkremental, yaitu setiap tempat atau setiap titik dijadikan titik referensi untuk ukuran berikutnya. Artinya pergerakan dari titik semula ke titik nomor 1 ini maka diukur dari titik awal ke titik nomor 1. Titik awal menjadi titik referensi. Dari titik 1 ke titik 2, maka titik 1 ini berubah menjadi sebuah titik referensi. Jadi yang diukur adalah mulai titik 1 ke titik 2. Dari titik 2 ke titik 3 yang menjadi referensi adalah titik 2, dan seterusnya. Format program seperti tabel ini, ada kolom nomor G, X, Y, Z, dan F. Sementara karena G00 kita tidak menggunakan F atau feeding. Kita mulai dengan mengisikan M03 yang artinya adalah sumbu utama berputar searah jarum jam. Piece of freeze ini akan berputar searah jarum jam. Setelah itu kita menggerakkan dari titik awal ini ke titik nomor 1. Dia akan bergerak ke arah kanan sepanjang 1, 2, 3, 4, 5 kotak. Sehingga karena ini bergerak ke arah sumbu X positif ke arah kanan sepanjang 5 kotak, maka X di sini kita masukkan 5000. Pergerakan dari titik awal ke titik nomor 1 ini tidak ada pergerakan ke sumbu Y maupun sumbu Z, sehingga Y kita isi 00, Z kita isi 00. Dari titik 1 kita lanjutkan ke titik 2. Pergerakan dari 1 ke titik 2 ini bergerak searah sumbu Y positif. Jarak yang ditempuh
1, 2 kotak. Sehingga di program nomor 2 kita masukkan G00, X00, Y positif 2000, Z00. Pergerakan dari titik 1 ke titik 2 ini bergerak searah sumbu Y positif, sehingga tidak ada pergerakan sumbu X maupun sumbu Z, sehingga X-nya 0, Z-nya 0. Dari titik 2 menuju ke titik 3, pahat atau piece of race bergerak ke arah kiri searah sumbu X sepanjang 1, 2 kotak. Sehingga di sini kita tuliskan G00, X-min 2000, Z00, Z00. Dari titik 3 menuju titik 4, pahat bergerak searah sumbu Y positif. Berjarak yang ditempuh 1, 2 kotak. Sehingga programnya adalah G00, X00, Y positif 2000, Z00. Dari titik 4 kita menuju ke titik 5 atau langkah ke-5. Bergerak lagi ke arah kiri searah sumbu X negatif. Jarak yang ditempuh 2 kotak. Satu kotaknya 10. Maka program nomor 5 kita ketikkan G00, X-2000, Y0, Z0. Dari titik nomor 5 maka bergerak ke titik nomor 6 atau langkah nomor 6, yaitu kembali ke titik awal ini di pojokan sini, bergerak searah sumbu Y negatif. Jarak yang ditempuh 1, 2, 3, 4 kotak. Maka kita ketikkan langkah ke-6 adalah G00, X00, Y-4000, Z00. Dari titik 7 kita kembalikan lagi ke posisi awal, bergerak ke arah kiri sepanjang 10 mili. Maka G00, X-nya min 1000, Y00, Z00. Kita akhiri pergerakan pahat ini dengan M30. Perlu diketahui bahwa G00 ini adalah sifatnya masih latihan belajar menggerakkan pahat atau piece of race sesuai dengan arah panah yang ada. Sekali lagi, yang digunakan adalah metode inkremental, yaitu suatu cara metode tujuan di mana setiap titik menjadi titik referensi atau titik referensinya berubah-ubah. Untuk yang berikutnya, dengan gambar yang sama, kita menggunakan metode absolut, yaitu ditetapkan satu titik sebagai titik referensi. Di mana titik referensinya? Di sini. Pojok kiri atas, permukaan atas. Apakah harus selalu di sini? Tidak. Bisa di pojok sini, pojok kedua, 3, 4, ataupun di tengah. Tetapi untuk mempermudah kita belajar pada pertemuan kali ini, kita tetapkan terlebih dahulu di sini. Sehingga semua pergerakan pahat atau bisa dihitung dari titik referensi, karena absolut adalah satu titik sebagai titik referensi. Sebelum kita mulai, maka kita ketikkan dulu G92. G92 yaitu penetapan titik awal absolut. Titik awal absolut sudah ada di sini, maka akan diikuti dengan jarak posisi awal pahat terhadap titik referensi. Di mana itu? Nah, kita lihat bahwa pahat ini berjarak 10 mili di sebelah kiri referensi. Maka kita ketikkan min 1000. Pahat ini segaris dengan titik Y, maka Y-nya 0. Pahat ini ada di atas permukaan benda kerja atau di atas referensi, maka nilainya adalah Z positif 400. Sehingga jika
pahat berada di area kerja ini, maka nilai X dan nilai Y-nya positif. Setelah itu baru kita mulai M03, yaitu sumbu utama. Ini kita putar searah jarum jam. Sama seperti langkah yang pertama, kita mengikuti langkah 1 dari sini menuju titik 1 di sini. Pergerakan dari titik awal ke titik 1, ini pahat bergerak sehingga berakhir di sebelah kanan titik referensi dengan jarak 1, 2, 3, 4 kotak. Maka X-nya 4000. Di sini Z-nya masih segaris, maka Z-nya 0, 0. Pahat posisinya masih di atas benda kerja sejarak 4 mili, maka kita katakan Z 400. Dari titik 1 ke titik 2, titik 2 ini terhadap titik referensi berapa jaraknya? Berada di sumbu X 1, 2, 3, 4, maka X-nya 4000. Sumbu Z berapa? 1, 2, Z-nya 2000. Sumbu Z-nya berapa? Karena sumbu Z-nya masih di atas permukaan, maka Z-nya tetap 400. Langkah yang ketiga, dari titik 2 menuju titik 3, titik pemberhentian terakhir ini berapa jaraknya dari titik referensi? Kita hitung. Sumbu X berapa? 1, 2. Sumbu Y berapa? 1, 2. Sehingga di sini kita masukkan G00, X-nya 2000, Y-nya 2000. Z-nya 400 karena masih di atas permukaan. Dari titik 3 menuju ke titik 4. Berapa titik terakhir ini, pemberhentian terakhir atau endpoint ini terhadap titik referensi? Kita hitung. Terhadap sumbu X-nya berapa? 1, 2. Terhadap sumbu Y-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Maka di sini kita masukkan G00, X-nya 2000, Y-nya 4000, Z 400 karena masih di atas permukaan 4 mili. Dari titik sini kita geser lagi ke titik 65. Berhenti di sini. Berapa jarak pemberhentian ini terhadap titik referensi? Sumbu X-nya berapa? Karena tidak ada jarak atau segaris, tidak ke kanan ataupun tidak ke kiri, satu garis, maka X-nya 0, 0. Z-nya berapa? 1, 2, 3, 4 kotak, maka Z-nya 4000. Z masih 400 karena di atas permukaan 4 mili. Dari titik 5 ini menuju ke titik 6 atau langkah 6, kembali ke sini. Berapa titik pemberhentian terakhir ini terhadap titik referensi? Karena pemberhentian ini pas titik referensi, maka jarak dengan titik referensinya 0. X 0, Y 0. Hanya Z-nya yang 400 karena masih berada di atas permukaan 4 mili. Seandainya pahat ini menyentuh permukaan benda kerja, maka kita masukkan X 0, Y 0, Z 0. Tapi karena berjarak 4 mili, maka kita masukkan 400. Dari sini kita kembalikan ke posisi semula. Di posisi semula di sini, berhenti di sini. Dari sini terhadap titik referensi jaraknya berapa? X dia sudah berada di sebelah kiri referensi, jaraknya 10. Maka G00 X-nya min 1000. Z-nya 0 karena satu garis sumbu Z, dan Z-nya 400 karena jaraknya 4 mili. Kita tutup M30. Sehingga yang perlu diingat adalah perbedaan dengan pergerakan dan gambar yang sama, maka kita harus kembali kepada prinsip pengertian untuk inkremental adalah setiap titik dijadikan titik referensi atau titik referensinya berubah-ubah, absolut satu titik sebagai referensi atau titik referensinya tetap. Sebagai latihan bisa dibuatkan gambar seperti ini
Dengan tugasnya buatlah program dengan G00, M03 dan M30. Ingat, ini sifatnya masih latihan menggerakkan pahat atau pisau fris searah garis yang sudah ditentukan. Sehingga kalau kita lihat gambar ini, maka langkah pertama ini dari sini ke sini. Maka sebelum langkah pertama harus kita dekatkan terlebih dahulu di titik referensi sini. Setelah itu naik sini ke kanan, naik lagi ke kanan serong, kanan, mundur, kembali ke posisi awal. Bagaimana ini misalnya terjadi langkah serong? Maka ketika ini terjadi langkah miring, maka pahat ini bergerak di dua sumbu yang bersamaan. Kalau kasusnya seperti ini, maka dia bergerak ke arah sumbu X positif satu kotak dan ke arah sumbu Y negatif satu kotak. Demikian penjelasan tentang pembuatan program CNC untuk TU3A dengan menggunakan G00 atau gerakan tanpa sayatan. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.